memberikan asuhan paliatif untuk anak-anak yang menderita dengan kanker dan HIV. Waktu kita baru mulai di tahun 2006, paliatif itu masih satu bidang yang baru sekali. Dan sampai ke Menkes saja itu waktu itu sulit untuk menceritakan tentang asuhan paliatif itu apa. Dan asuhan paliatif itu mereview seseorang pasien itu bukan saja dalam fisik, tetapi secara total. Jadi waktu orang sakit itu, waktu dia didiagnosa dengan penyakit dengan hidup terbatas, itu life limiting conditions, itu mereka tersiksa bukan saja di fisik, tetapi ada emotional, psychological, dan psychosocialnya. Itu seperti aja kalau kita bayangkan, kalau saya diberitahukan bahwa ibu ada sakit kanker, diagnosa kanker, itu pertama-tama adalah ketakutan. Dan itu jarang di-handle, jarang di-address. Dan ada juga di emotional and spiritual. Dan untuk kebanyakan pasien-pasien kita di sini ekonomi, uang transport dan segalanya itu yang selalu menjadi hambatan untuk mengakses care. So asuhan paliatif itu melakukan atau memberikan pelayanan ke seseorang pasien dengan secara holistik dan juga put attention to the caregiver supaya caregivernya juga diberikan support dan edukasi. Itu secara tidak sengaja saya rasa. Mula-mulanya waktu teman saya Rachel meninggal, saya meng-google melihat untuk orang-orang yang tidak mampu itu bagaimana mereka menjalankan hari-hari terakhir mereka, apalagi anak-anak. Dan apa yang saya lihat di Google itu shocking. Dan waktu saya turun ke rumah sakit di sini, di Rumah Sakit Cipto waktu itu yang menjalankan di wardnya Bangsal Anak, itu sedih sekali melihat banyak kondisi-kondisi yang anak-anak dalam keadaan kesakitan. Waktu itu dokternya hanya bilang obat nyeri itu mahal. Tetapi dalam perjalanan untuk membangun Rachel House, obat adalah satu hambatan. Tetapi satu lagi adalah kemauan dan kesediaan kita untuk melihat kesiksaan seseorang waktu dalam keadaan kesakitan. Nyeri itu bukan di bidang medis, bukan salah satu yang kadang-kadang di-address. Kuratif, iya. Semua dokter itu berjuang untuk memberikan pelayanan untuk kuratif. Tetapi nyeri dan kesakitan emosional itu selalu tidak di-address. Jadi panggilan untuk bidang sosial itu bukan secara sengaja. Waktu saya mulai, saya kira mungkin kalau hanya untuk obat, dalam 1 tahun itu semuanya juga bisa terhandle. Saya bangun aja ada 60 bed untuk rawat inap, dan dimana obatnya itu disediakan, tenaga kesehatannya itu kita sediakan, itu udah. Dan lantas saya bisa kembali ke hidup saya. Dan tetapi ternyata perjalanannya itu lebih lama. Sekarang udah 9 tahun. Untuk tahun-tahun pertama itu sulit untuk mencari atau mendapat anak-anak yang kita nggak tahu mereka di mana. Di rumah sakit ada data-data mereka, tetapi kecenderungan kalau orang tua sudah diberitahukan bahwa anaknya itu ada dan mereka sakit HIV, mereka kadang-kadang jadi kabur. Kadang karena transportnya itu terlalu sulit, kadang karena situasi juga mereka pindah-pindah terus. Jadi anak-anak HIV yang pertama kita temukan dan kita memberikan pelayanan itu baru kita dapat tahun 2009 September. Sekarang anak-anak HIV itu menjadi angka yang dominan di antara pasien kita. Visi kita dan intention kita, purpose kita itu untuk berada di sini adalah tidak ada lagi anak yang perlu hidup dalam keadaan kesakitan. Karena intinya adalah kita ada di dunia ini, kita sekarang ada ilmu, kita ada obat, dan kita ada teknologi untuk mengatasi kondisi-kondisi ini.
Tetapi apa yang menjadi halangan supaya kita bisa memberikan pelayanan yang paling bagus untuk anak-anak, supaya mereka tidak lagi hidup dalam keadaan kesakitan waktu mereka didiagnosa dengan penyakit yang dengan hidup terbatas. Itu visi kita. Misi kita waktu kita baru mulai adalah satu, karena waktu itu baru asuhan paliatif di Indonesia, untuk menyebar ke tenaga kesehatan semua di rumah sakit, termasuk di puskesmas, karena itu adalah saluran health system. Sekarang kita turun lagi untuk menyambung tenaga kesehatan di puskesmas dengan kader, dengan komunitas, supaya siapa saja yang di rumah, kalau dalam keadaan kesakitan atau perlu akses ke pelayanan kesehatan, kader, komunitas, dan neighbors kita, itu semuanya bisa bantu. Jadi kita memberikan pelatihan ke mereka, dan kita membantu mereka untuk belajar untuk kolaborasi dengan nakes di puskesmas. So misi kita itu adalah untuk mentrain semua orang, membangun, memberdayakan komunitas supaya mereka bisa memberikan pelayanan paling bagus untuk mereka sendiri, kaum mereka sendiri, dan juga memberikan awareness ke seluruh komunitas bahwa asuhan paliatif itu penting untuk meringankan kesiksaan seseorang, bukan saja dalam hidup yang penyakit hidup terbatas, tetapi untuk penyakit kronis juga. Untuk medis itu kita bekerja sama dengan rumah sakit di Jakarta. Jadi di Jakarta itu kita ada rumah sakit rujukan nasional dan rumah sakit daerah. Untuk pasien-pasien kita itu semuanya dirujuk oleh rumah sakit. Itu tahap pertama. Kita di call dengan pasien yang mungkin perlu di discharge untuk ke rumah. Dan sebelum mereka pulang ke rumah, kita meeting dulu dengan dokter utamanya supaya rekam medik pasien itu semuanya kita udah mengerti, dan lantas perawat kita ke rumah pasien untuk assess kondisi pasien, assess kondisi rumah, kondisi caregiver, apakah caregivernya mereka, pelaku rawatnya itu coping atau enggak, perlu bantuan apa. Dan di sana kita juga assess lingkungan. Di lingkungan rumah mereka itu siapa saja, LSM apa saja yang bisa digerakkan untuk membantu. Dan kalau ada kader-kader yang sudah dilatih oleh kita mengumpulkan kader itu juga sebagai support untuk pasien ini. Di sana menjadi ada medis dan non-medis. Peran perawat kita adalah untuk menjaga gejala-gejala pasien di rumah dan memberikan edukasi dan support ke orang tua atau caregivernya supaya mereka mengerti. Kalau kan perawat kita itu biasanya mengunjung 1 minggu sekali atau dua kali dalam 1 minggu itu. Waktu kita tidak ada di sana, bagaimana orang tua ini bisa cope? Trajectory perjalanan kesakitan itu apa? Jadi waktu kita nggak di sana, apa yang akan terjadi? Seperti kalau ada pasien kanker otak, mungkin saja waktu kita nggak di sana, anak ini mungkin ada seizure. Kejang. Nah, untuk orang tua itu kalau mereka panik, anaknya pasti panik. Jadi bagaimana kita bisa mencegah supaya, untuk pencegahan itu kita perlu edukasi ke orang tua. Ini nanti perjalanannya begini. Jadi kalau ada kejadian kejang, ibu atau bapak jangan ketakutan. Ini adalah cara copingnya. Dan kita juga untuk perawat kita itu 24 jam bisa diakses oleh orang tua atau pasien kita. Itu secara medis. Non-medis, kita bekerja sama dengan lingkungan untuk make sure apa-apa yang diperlukan oleh pasien itu sudah ada bantuan. Jadi pertama-tama kita koordinasi dulu dengan lingkungan. Tim kita itu menjadi koordinator untuk pelayanan yang diperlukan oleh pasien waktu di rumah. Kalau untuk di beberapa sort of level ya, di level awareness itu awareness tentang palliative care itu yang paling sulit karena satu understanding of asuhan paliatif itu masih kurang di Indonesia, baik di antara golongan komunitas ataupun di bidang medis sendiri. Masih banyak dokter-dokter yang merasa asuhan paliatif itu adalah seperti mereka mengaku bahwa mereka sudah fail, karena kan kalau
pasien dirujuk ke asuhan paliatif, itu mungkin curative treatmentnya sudah nggak jalan dan mereka merasa itu failure. Kalau itu adalah rasa mereka, itu masih sulit untuk mereka merujuk pasien. Padahal asuhan paliatif itu adalah supaya gejala-gejala untuk pasien itu, gejala fisik atau gejala spiritual atau emosional, itu semuanya bisa dihandle. So, kekurangan pengertian tentang asuhan paliatif itu menjadi challenge yang berat. Kedua, di bidang medis itu komunikasi itu sulit. Banyak kita dengar biasa dokter jarang berbicara dengan pasien. Nah, itu satu-satunya komponen yang paling penting di asuhan paliatif. Karena kita merasa kalau pasien tidak menerima informasi yang cukup, informasi yang penuh dari dokter, itu mereka pulangnya dengan banyak questions yang belum di-answer, belum dijawab. Itu menjadi kesiksaan yang tinggi. Karena mereka berpikir yang enggak kadang-kadang. Ini mungkin saya akan mati besok atau apa, anak saya akan mati cepat. Dan komunikasi itu bukan saja failure di bidang medis, tapi failure untuk kita, generasi kita sekarang. So, itu menjadi challenge yang sulit. Multidisiplin, kebanyakan kita sekarang bekerja di silo. Dokter yang untuk pencernaan itu di satu, kalau kita sakit perut kita ke sana. Dokter untuk kardiak di satu tempat. Dan untuk pasien, dari dokter ke dokter itu kalau dokternya tidak bicara antara one another, itu menjadi kesulitan untuk pasien. So, komunikasi antara multidisiplin itu jarang sekarang. Nah, itu yang sekarang challenge yang paling tinggi untuk kita juga. Itu di bidang medis. Turun lagi untuk pasien. Di lapangan itu di Indonesia atau di Jakarta saja, di tempat yang kita berikan pelayanan, challenges itu tinggi. Challenges antara pasien dengan HIV itu ada problem sendiri untuk diskriminasi. Kadang-kadang pasien dan keluarga bilang kita mau dikunjungi, tetapi kita nggak bisa karena di lingkungan kita belum ada orang yang tahu. Nah, itu bagaimana? Untuk anak-anak kanker itu juga sulit karena untuk mereka perjalanan dari rumah untuk kembali ke kontrol visit di rumah sakit itu sulit karena kalau kondisi mereka sudah parah, how do you go back? Kan? Dan sementara mereka hanya bisa ongkos untuk angkot dan untuk ojek. Kalau anaknya sudah sulit untuk travel, how do you do that? So, dan suara-suara ini yang tidak kadang-kadang tersebar karena mereka seperti forgotten komunitas yang sudah dilupakan. So challenges-nya banyak, challenges untuk kita bisa masuk ke rumah sakit untuk berbicara dengan tenaga medis, itu multi level. Challenges untuk mendapat orang yang mau bekerja di bidang ini juga itu menjadi challenges yang tinggi juga. Service. Saya percaya bahwa di hidup ini purpose yang paling penting adalah untuk bisa meringankan kesiksaan dan penderitaan semua orang. Setiap hari kita hidup itu arti dan makna dari hidup kita itu datang dari apa yang bisa kita berikan dan bantu ke orang lain. So purpose itu yang menjadi dorongan dan dukungan kita semua di Rachel House. Dengan clear reminder selalu bahwa hidup kita ini karena kita dekat dengan kematian setiap hari, dan itu memberikan kita pengertian bahwa setiap hari kita hidup itu menjadi valuable, precious, dan purpose untuk hidup itu adalah untuk membantu sesama. Apa yang diberikan ke kita memberikan kewajiban juga untuk kita supaya kita bisa melayani orang lain. Itu sulit kalau apalagi mereka di luar, ya. Mencari tempat dan dukungan dari komunitas yang tinggi, karena setiap orang itu kita melihat di pasien-pasien dan keluarga yang kita memberikan pelayanan, perjalanan waktu anak kita sakit itu panjang.
dan itu lonely. Tanpa support dari lingkungan, tanpa support dari komunitas, penderitaan itu bisa tinggi. So yang paling penting adalah find a support, karena journey itu bisa berat kalau kita menjalankan sendiri. So bukan saja mendapat physical help dari dokter, bukan saja mendapat bantuan dari medis, tetapi bantuan secara total, spiritual dan psychosocial itu penting sekali. Dan di setiap tahap dalam perjalanan itu, be truthful. Kita mesti jujur, dan ada tahap yang kita mesti menanya ke diri sendiri atau ke pasien atau ke anak kita, what is going on. Kadang-kadang kita berjuang sampai terakhir dan kita lihat kembali, padahal mungkin kemo itu sudah nggak berjalan dan curative treatment itu sudah fail dan sudah tidak berjalan lagi. Kenapa dicoba terus? Apakah lebih baik untuk mendapatkan setiap hari itu yang berkualitas? So itu saya rasa sulit untuk kita bilang apa yang perlu diberikan, karena setiap journey itu beda. Tetapi saya rasa yang paling penting itu adalah support dan the ability to setiap saat menanya kembali ke kita sendiri itu what is going on, dan apa yang paling penting dan apa yang paling baik untuk anak saya. Dan kadang-kadang jawaban itu mungkin bukan kemo lagi, bukan curative treatment lagi. Mungkin yang paling penting adalah waktu bersama. Orang kita di Indonesia itu masih sabar, dan kesabaran itu bukan selalu baik, karena kesabaran itu memberikan kesempatan untuk tenaga kesehatan itu untuk tidak change behavior. Perilaku mereka mesti change, karena kita orang Indonesia pasrah dan mereka nggak berani untuk ke dokter bilang, dok, anak saya kok dibiarkan dalam keadaan kesakitan. Itu makanya kita membangun komunitas dan suara komunitas. Dan awareness tentang paliatif dan adanya ilmu, adanya obat, itu akan memberikan suara ke komunitas. Dan mereka akan tanya ke dokter, dok, kok anak saya dibiarkan begitu? Atau kok ayah saya dibiarkan dalam keadaan kesakitan? Perawat-perawat kita waktu pertama kali kesini, kita selalu mengajar mereka bahwa suara kesakitan itu apa. Kalau seorang itu sedang breathingnya sedang keras sekali, itu berarti mereka kesakitan. Jangan dibiarin. So it's a change of mindset. Itu yang penting kita ingatkan. Jangan biarkan orang dalam keadaan kesakitan. Kalau ada teman atau ada orang di komunitas mereka sendiri yang sedang mengalami kesakitan atau perlu akses ke kesehatan, mereka bisa saja saya harap di puskesmas mereka sudah diberikan pelatihan tentang paliatif. Kalau enggak, kalau mereka ada akses ke Rachel House, kita ada website rachel-house.org, dan di sana mereka bisa email ke kita info@rachelhouse.org, atau ada nomor telepon kita juga di website kita. Training others. Jadi kita mengakui bahwa dengan tim yang kecil 13 orang ini kita tidak bisa menjangkau anak-anak yang perlu bantuan di seluruh Indonesia. Apa yang kita bisa lakukan adalah menyebarkan ilmu yang sudah kita dapat dan memberikan dorongan dan dukungan untuk perawat di Indonesia itu supaya mereka juga bisa mempelajari tentang home care, palliative care, dan juga financial literacy. Jadi perawat-perawat itu kita itu dilatih untuk supaya mereka bisa mandiri, memanage bisnis mereka sendiri, karena bisnis kita itu adalah home care. Di Jakarta kalau lokasinya hanya di sini, perawat-perawat kita itu perlu travel terlalu jauh. Jadi kita ada satu satelit di utara, satu satelit di sini, dan di Jakarta Timur.
each of the nurse mereka perlu mengatasi dan mengawasi budget dan keuangan mereka sendiri. Untuk bidang keuangan ini yang saya rasa penting sekali untuk perawat untuk belajar, supaya di Indonesia itu kita bisa banyak sekali perawat yang bisa keluar untuk menjaga orang yang di rumah, tapi juga bisa memanage bisnis mereka sendiri. So in future, apa yang kita harapkan adalah ilmu-ilmu yang kita dapat itu bisa tersebar kemana-mana, supaya semua yang di rumah, pasien-pasien yang di rumah yang perlu dirawat, ada orang yang bisa bantu, ada perawat yang bisa ke rumah mereka, dibantu juga dengan komunitas yang dilatih dengan apa yang kita namakan sekarang asuhan paliatif berbasis komunitas, di mana kader bekerja sama dengan nakes dari puskesmas dan juga dengan perawat. Dengan begitu semua orang di mana saja bisa mendapat akses ke pelayanan kesehatan. Kita harap bahwa satu, quality pelayanan kita itu bisa yang paling bagus untuk anak-anak ini, di mana tim medis kita itu bisa diberikan ilmu yang dibekali dengan ilmu yang paling bagus, dengan hati yang paling besar, supaya mereka bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk anak-anak.